Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia diambang kehancuran, peristiwa-peristiwa aneh dan mengerikan terjadi di seluruh penjuru dunia. Bencana alam yang tak terduga, konflik yang tak kunjung usai, dan tanda-tanda misterius yang semakin sering muncul. Apakah ini pertanda bahwa kita sedang menuju akhir zaman? Atau mungkin ada kekuatan-kekuatan gaib yang sedang bekerja di balik layar? Dalam pusaran kekacauan ini, muncul sebuah sosok legendaris yang dipercaya akan menjadi penyelamat Satrio Piningit. Siapakah sebenarnya dia? Dan apakah kedatangannya akan membawa harapan baru bagi umat manusia? Mari kita telusuri bersama misteri di balik sosok Satrio Piningit dan tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata. Dalam pusaran sejarah Nusantara, terukir sebuah ramalan yang telah mengundang penasaran selama berabad-abad. Ramalan Jayabaya, Raja Kediri yang bijaksana, meramalkan tentang munculnya seorang penyelamat yang dikenal sebagai Satrio Piningit. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, mampu memimpin umat manusia menuju zaman keemasan. Namun, siapa sebenarnya sosok ini? Apakah dia seorang manusia biasa yang terpilih atau mungkin reinkarnasi dari dewa? Apa saja ciri-ciri yang membedakan Satrio Piningit dari orang biasa? Apakah dia memiliki tanda khusus atau kemampuan supranatural? Dan bagaimana kita bisa mengenali kedatangannya? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, ramalan Jayabaya. Jayabaya, seorang raja dari kerajaan Kediri, dikenal karena kearifan dan kemampuannya meramalkan masa depan. Dalam ramalannya, ia menggambarkan masa depan Nusantara dengan sangat detail, termasuk tanda-tanda akhir zaman dan munculnya sosok penyelamat yang dikenal sebagai Satrio Piningit. Beberapa kutipan dalam ramalannya menyebutkan tentang bencana alam yang hebat, perang saudara, dan munculnya pemimpin yang zalim. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang akan muncul di tengah kekacauan untuk membawa kedamaian dan keadilan. Namun interpretasi terhadap ramalan Jayabaya sangat beragam. Ada yang meyakini bahwa ramalan tersebut sudah terjadi, ada pula yang meyakini bahwa ramalan itu masih akan terjadi di masa depan. Beberapa orang bahkan mengaitkan ramalan Jayabaya dengan peristiwa-peristiwa terkini. Kedua, ciri-ciri Satrio Piningit. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang sempurna. Secara fisik, ia memiliki wajah yang tampan, postur tubuh yang gagah, dan seringkali memiliki tanda lahir yang unik sebagai penanda keistimewaannya. Selain itu, ia juga memiliki kepribadian yang mulia. Ia bijaksana, adil, berani, dan sangat peduli terhadap sesama. Kemampuan supranaturalnya pun luar biasa. Ia diyakini mampu membaca pikiran, mengendalikan alam, dan bahkan menyembuhkan penyakit. Singkatnya, Satrio Piningit adalah sosok yang dikaruniai segala kelebihan dan diharapkan mampu membawa perubahan besar bagi dunia. Ketiga, interpretasi mengenai sosok Satrio Piningit. Siapa sebenarnya Satrio Piningit? Pandangan mengenai sosok ini sangat beragam. Ada yang percaya bahwa Satrio Piningit adalah sosok manusia nyata yang pernah hidup atau akan muncul di masa depan. Mereka mencari petunjuk dalam sejarah dan peristiwa terkini untuk mengidentifikasi sosok ini. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Satrio Piningit lebih dari sekadar seorang individu. Mereka melihat Satrio Piningit sebagai simbol dari kepemimpinan yang adil, spiritualitas yang tinggi, dan perjuangan untuk kebenaran. Beberapa bahkan mengaitkan sosok Satrio Piningit dengan berbagai profesi, seperti pemimpin spiritual, raja, atau pahlawan nasional. Singkatnya, interpretasi mengenai Satrio Piningit sangatlah beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing individu. Sejak zaman dahulu, manusia telah memprediksi akhir dari segala sesuatu. Berbagai agama dan kepercayaan memiliki ramalan atau nubuat tentang tanda-tanda.
yang akan menandai akhir zaman. Pertanyaannya adalah, apakah peristiwa-peristiwa yang kita saksikan saat ini merupakan pertanda bahwa kita sedang mendekati akhir zaman? Mari kita telusuri bersama. Yang pertama dari agama Islam. Dalam Islam, kiamat merupakan peristiwa pasti yang akan terjadi. Tanda-tandanya telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa tanda besar kiamat yang sering disebutkan adalah kemunculan Dajjal, seorang penipu besar yang akan menyesatkan manusia, serta turunnya Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal dan menegakkan agama Islam. Selain itu, ada juga tanda-tanda kecil kiamat, seperti meningkatnya fitnah, kerusakan moral, dan maraknya bencana alam. Kita dapat melihat beberapa kemiripan antara tanda-tanda kiamat ini dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia saat ini, seperti meningkatnya radikalisme, ketidakadilan sosial, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui waktu pasti terjadinya kiamat. Yang kedua dari agama Kristen. Dalam ajaran Kristen, Yesus Kristus telah memberikan nubuat tentang tanda-tanda yang akan menandai akhir zaman. Beberapa di antaranya adalah perang di berbagai tempat, kelaparan, gempa bumi, dan munculnya nabi-nabi palsu yang berusaha menyesatkan banyak orang. Jika kita perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia saat ini, seperti perang saudara di berbagai negara, krisis pengungsi yang berkepanjangan, dan maraknya berita bohong yang menyebar dengan cepat, kita dapat melihat adanya kemiripan dengan nubuat Yesus. Namun, penting untuk diingat bahwa hanya Tuhan yang mengetahui waktu yang tepat dari kedatangannya kembali. Yang ketiga dari agama Hindu. Dalam kosmologi Hindu, dunia mengalami siklus penciptaan dan kehancuran. Kalki Avatar merupakan bagian dari siklus ini, di mana ia akan muncul untuk mengakhiri zaman kegelapan dan memulai siklus baru. Sebelum kedatangan Kalki, dunia akan mengalami Kali Yuga, sebuah zaman yang ditandai dengan kemerosotan moral, ketidakharmonisan, dan kerusakan alam. Kondisi dunia saat ini, dengan segala permasalahan yang kita hadapi, dapat diinterpretasikan sebagai tanda-tanda semakin dekatnya akhir Kali Yuga. Namun, dalam ajaran Hindu, setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Kedatangan Kalki diharapkan akan membawa harapan baru bagi umat manusia. Yang keempat dari agama Buddha. Dalam perspektif Buddha, akhir zaman bukanlah akhir dari segala sesuatu, melainkan akhir dari suatu siklus. Ketika Dharma mulai memudar, dunia akan mengalami kemunduran moral dan spiritual. Tanda-tanda ini dapat dilihat dalam meningkatnya konflik, ketidakpedulian, dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Konsep akhir zaman yang serupa juga ditemukan dalam banyak kepercayaan tradisional seperti animisme, di mana akhir zaman sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara manusia dan alam. Namun terlepas dari perbedaan dalam detailnya, semua kepercayaan ini memiliki satu kesamaan, pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Kesimpulannya, dari pemaparan tadi, kita dapat melihat bahwa berbagai agama memiliki pandangan yang beragam namun saling berkaitan tentang akhir zaman. Meskipun terdapat perbedaan dalam detailnya, namun secara umum, semua agama mengajarkan pentingnya hidup bermoral, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menghargai alam semesta. Mari kita gunakan pemahaman ini untuk berpikir kritis dan tidak terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian, toleransi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Setelah menjelajahi berbagai aspek dari fenomena Satrio Piningit, saatnya kita melakukan analisis yang lebih mendalam. Apakah semua ini hanya sekadar mitos dan legenda, atau ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Jika kita bandingkan ramalan Jayabaya dengan peristiwa sejarah yang terjadi, kita akan menemukan beberapa kesamaan yang menarik. Namun kita juga perlu ingat bahwa ramalan seringkali bersifat ambigu dan dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Jadi apakah munculnya Satrio Piningit adalah tanda akhir zaman?
Jawabannya tidak sesederhana itu. Konsep akhir zaman sendiri memiliki banyak interpretasi, baik dalam agama, filsafat, maupun ilmu pengetahuan. Mungkin saja, Satrio Piningit hanyalah simbol dari harapan manusia akan perubahan dan perbaikan dunia. Kesimpulannya, fenomena Satrio Piningit adalah sebuah misteri yang kompleks dan penuh nuansa. Kita tidak dapat memberikan jawaban pasti tentang siapa sebenarnya Satrio Piningit dan apakah dia akan benar-benar muncul. Yang pasti, fenomena ini telah memicu perdebatan dan diskusi yang menarik di kalangan masyarakat. Sebagai individu yang berpikir kritis, kita perlu belajar untuk membedakan antara fakta dan fiksi, serta menghindari generalisasi yang berlebihan. Mari kita terus menggali pengetahuan dan memperluas wawasan kita agar kita dapat mengambil kesimpulan yang lebih objektif dan rasional. Dalam perjalanan kita menjelajahi misteri Satrio Piningit, kita telah menyaksikan berbagai sudut pandang dan interpretasi. Namun di balik semua misteri dan ketidakpastian, ada satu hal yang pasti. Kita sebagai manusia memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Mungkin kita tidak tahu pasti siapa Satrio Piningit atau kapan dia akan muncul, tetapi kita bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan kita sendiri. Kita bisa menjadi sumber kebaikan, inspirasi, dan perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita sambut masa depan dengan penuh optimisme. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari cerita yang sama. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.